Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Megan yang bekerja sebagai manajer operasional di sebuah wedding organizer. Hari itu dia ditelepon oleh bosnya untuk menyiapkan pesta pernikahan di sebuah restoran. Dalam kehidupan pribadinya, Megan sudah menikah dengan seorang pria bernama Carlo yang merupakan makelar properti. Sayangnya, Megan merasa kalau hubungan pernikahan mereka sudah hambar. Sesampainya di restoran, Megan langsung mengarahkan beberapa staf agar menyiapkan segala keperluan sesuai permintaan dari klien mereka. Namun pada saat itu, Megan tiba-tiba tertarik pada seorang soundman berbadan atletis. Jadi dia menyuruh pria itu untuk mengikutinya ke toilet dan langsung mengajaknya bermesraan di sana. Setelah pekerjaannya selesai, Megan kemudian memesan taksi online untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Megan kembali merasa bergairah melihat sopir taksinya. Dia pun mulai menggerayangi tubuhnya sendiri untuk meredakan gairahnya yang semakin memuncak. Namun semua itu sia-sia dan justru membuatnya makin tidak tahan. Megan lalu meminta si sopir agar berhenti sebentar di pinggir jalan dan mengajaknya bermesraan. Sesampainya di rumah, giliran Megan yang dirayu oleh Carlo yang meminta jatah bermesraan. Megan pun melayani suaminya itu meski ogah-ogahan. Berbeda ketika sedang bermesraan dengan soundman dan sopir taksi tadi, Megan nampak sangat bersemangat. Keesokan paginya, Carlo memberitahu Megan kalau dia akan menemui seorang klien yang akan membeli rumah darinya. Berhubung akan mendapat komisi yang besar, Carlo pun mengajak Megan untuk makan malam di luar sepulang bekerja. Malam harinya seperti biasa, Megan mengecek pekerjaan dari para staf agar semua perlengkapan termasuk makanan sesuai dengan pesanan klien. Lagi-lagi pada saat itu, Megan merasa bergairah ketika melihat seorang pelayan pria. Tanpa ragu, dia menggiring pria itu ke toilet untuk menyalurkan kebutuhannya. Setelah pekerjaannya selesai, Megan pulang dengan berjalan kaki sambil berpikir tentang apa yang terjadi pada dirinya. Sesampainya di rumah, Megan disambut oleh Carlo yang kesal karena tidak bisa menghubungi istrinya itu, padahal mereka ada janji makan malam di luar. Tapi dengan cueknya, Megan bilang kalau dirinya sibuk sehingga tidak sempat mengangkat telepon. Lalu pada suatu tengah malam, ketika Carlo sedang tidur, Megan yang terjaga tiba-tiba mengendap keluar rumah. Namun beberapa saat setelah Megan pergi, Carlo terbangun dan menyadari istrinya itu sudah tidak ada di sampingnya. Sementara itu, Megan yang sudah berjalan kaki cukup jauh, kebetulan bertemu dengan seorang tukang bentor atau pengemudi becak motor yang bertanya kemana wanita itu akan pergi. Namun Megan tidak menjawabnya dan justru merayu tukang bentor itu untuk bermesraan di pinggir jalan. Nah, ketika mereka berdua sedang asik-asiknya, Carlo tiba-tiba muncul dan memukuli si tukang bentor dengan penuh amarah. Setelah itu dia pun menyeret pulang Megan sambil memaki-maki istrinya itu.
Perbuatan Meghan tentu membuat Carlo jadi sakit hati dan oleh karena itulah dia langsung melampiaskan kekesalannya pada sang istri. Sambil menangis, Meghan bilang kalau dia sendiri juga tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Gara-gara peristiwa ini, Carlo merasa sangat kecewa kepada Meghan dan tidak menyangka kalau sang istri telah mengkhianatinya. Di sisi lain, Meghan juga terlihat menyesal dengan kelakuannya. Dia stres dan bingung bagaimana cara mengatasi kondisinya ini. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, Carlo ternyata masih peduli pada Meghan. Dia pun mengajak istrinya itu untuk konsultasi ke dokter. Setelah bertanya tentang kondisi yang diderita oleh Meghan, dokter pun berkata kalau kondisi tersebut mempengaruhi otak dan emosinya. Selain itu, dokter juga mengatakan jika besarnya dorongan gairah yang dialami Meghan mungkin disebabkan oleh stres, trauma, atau kesepian secara emosional. Meski kondisi ini cukup serius, tapi bisa diobati dengan cara mengelola gairah Meghan tanpa menghilangkan keinginannya untuk bermesraan. Tanpa memandang Meghan sebagai wanita murahan, sang dokter berhasil memberikan penjelasan yang baik sekaligus menenangkan hati Carlo. Sebagai suami yang baik, Carlo bertekad akan menemani Meghan menghadapi kondisi tersebut. Sejak saat itu, Carlo mulai menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan bersama Meghan. Dan ketika gairah sang istri mulai muncul, Carlo memposisikan dirinya sebagai partner yang nyaman untuk diajak bermesraan. Beberapa waktu kemudian, Meghan kembali menjalani rutinitasnya dan bekerja secara profesional untuk memastikan semuanya sudah sesuai dengan permintaan klien. Pada saat itu, Meghan sempat bergairah melihat seorang pria. Tapi untungnya ada Carlo yang langsung tanggap dan mengajak Meghan mojok berduaan untuk melampiaskan gairahnya. Sesuai arahan dokter, Carlo berhasil membantu Meghan untuk mengelola gairahnya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, Meghan tidak pernah lagi bermesraan dengan pria lain. Mereka berdua pun hidup bahagia dan sukses dalam karir. Film ini pun selesai